siapakah engkau sesungguhnya? Kita seperti saudara lihat ya, kita belajar tentang old life dan new life. Hidup yang lama dan hidup baru. Ya, kelihatannya sangat sederhana. Sebetulnya memang sederhana. Tapi saking sederhananya banyak yang miss. Banyak yang miss. Maksud saya gini saudara, secara random kalau saudara ketemu orang Kristen, saudara tanya pertanyaan ini. Apa sih yang dimaksud lahir baru? Coba deh tanya. Saudara mungkin terkejut karena banyak yang tidak bisa menjelaskan apa itu lahir baru. Pernah terpikir gak saudara? Atau mungkin saudara tanya diri saudara sendiri sekarang. Apa itu lahir baru? Ya, it's in the Bible. Dan kita sudah berapa lama kita jadi orang Kristen belum tentu kita tahu. Belum tentu kita tahu. Yang kita tahu adalah kita sebagai orang Kristen kita pergi ke gereja, ya kita menikmati berkat Tuhan, ya kita ada dalam perlindungannya, that's it. Tapi lebih dalam apa itu? Yang membedakan apa? Nah, kenapa ini penting? Karena kita bicara kita menjadi orang Kristen, saya sering katakan ini berulang-ulang. Menjadi orang Kristen adalah intinya adalah menjadi seperti Kristus, makanya disebut Christian, being like Christ, gitu. Seperti Yesus sebetulnya, seperti Yesus. Targetnya seperti itu. Jadi untuk mengukur seberapa dalam kekristenan kita, ya, seberapa dalam kekristenan. Tahukah saudara bahwa kekristenan itu sebetulnya bisa diukur, gitu loh. Simple, seberapa mirip kita dengan Yesus. Kemiripan kan ada, bisa dilihat kan, ya, bisa diukur. Kedekatan juga bisa diukur, ada levelnya. Kalau ada 3 orang saling mengenal satu dengan lain, si A, si B, si C. Si A kenal B mungkin lebih daripada B mengenal C. Ngerti maksudnya saudara? Sehingga kedekatan itu bisa diukur. Keakraban itu bisa. Demikian pula kita dengan Tuhan kita. Seberapa dekat kita itu bisa diukur. Cuman sayangnya kita mungkin tidak pernah bertanya kepada diri kita sendiri. Kita nggak pernah nyadar, Tuhan seberapa dekat saya dengan Kau. Seperti itu. Targetnya cuma satu. Seperti Yesus. Sudah, cuman itu. Yang lainnya itu sekunder. Ya, apapun itu yang kita pikirkan. Itu nomor 2. Nomor 1 adalah seberapa mirip kita dengan Yesus. Seberapa paham, seberapa tahu apa kehendaknya. Nah, lahir baru. Ya, saya sudah pernah jelaskan ini lebih dari sekali. Tapi begini saudara, lahir baru. Ya, pada saat kita menerima Yesus, kita jadi orang Kristen, kita lahir baru. Titik itu kita diberi Roh Kudus. Jangan lupa ini saudara. Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Saudara, kalau saudara ada di ruangan ini saat ini dan saudara percaya Yesus, saudara punya Roh Kudus di dalam. Apakah roh itu aktif apa tidak, itu nomor 2. Tapi di dalammu ada Holy Spirit. Karena jika tidak ada Roh Kudus, kita tidak bisa jadi orang Kristen. Kekristenan hanya agama tanpa Holy Spirit. Ya, nangkep ya. Roh Kuduslah yang membuat kita menjadi orang Kristen. Roh Kuduslah yang membuat kita bisa seperti Yesus. Tanpa Holy Spirit tidak bisa. Hanya agama. Tanpa Holy Spirit kita hari Minggu ke gereja hanya melakukan sebuah rutinitas agamawi. Tidak ada kuasa di dalam. Tapi dengan Roh Kudus itu bedanya. Itu beda. Beda banget saudara. Beda banget. Nah, hari ini saya akan buka banyak sekali ayat. Nah, tapi ini sih lihat saudara. Old life, new life. Nah, kalau kita bicara lahir baru, berarti sebelum kita lahir baru itu kehidupan lama. Ya. Simple sekali, masuk akal. Sebelum baru, ya lama. Ya. Problemnya adalah begini saudara, kita lahir baru, kita menerima Roh Kudus, tapi kita masih belum meninggalkan yang lama. That's problem, that's big problem, masalah besar. Karena kita mengatakan bahwa tanggalkan yang lama supaya kita bisa menjadi yang baru. Itu yang lama harus ditanggalkan. Bukan cuma ditanggalkan, tapi dimatikan. Yang lama ini tidak bisa direnovasi. Tidak bisa, yang lama harus dimatikan, maka kita mengenakan yang baru. Ya, kalau saudara baca kitab Roma, that's amazing. Roma 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 4 pasal saja. 4 pasal saja. Baca 5, 6, 7, 8. That's amazing. Luar biasa, saudara akan dapat pemahaman, saudara akan dapat pengertian. Apa itu hidup di dalam Kristus? Apa itu lahir baru? Bedanya apa? Yang lama sama yang baru. Karena pertanyaan ini, masalahnya begini saudara. Kalau kita sudah di dalam Kristus, ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, 20 tahun, tapi tidak ada bedanya sama yang orang tanpa Roh Kudus, kita harusnya bertanya di situ. Sebetulnya saya tumbuh nggak? Bertumbuh tidak
sebagai orang Kristen. Karena begini, lahir baru itu baru lahir. Lahir baru seperti bayi baru lahir, masih kecil. Dia perlu proses untuk menjadi dewasa. Ya, tentunya sejalannya waktu dia setahun, 2 tahun, 3 tahun dia mulai dewasa. Dia mulai bisa belajar, mungkin belajar berdiri, merangkak dulu berdiri, belajar berjalan, lalu bisa lari dan bisa melakukan semuanya sendiri seperti seorang dewasa. Tapi itu ada proses, seperti ada waktunya. Tidak bisa di shortcut. Demikian pula dengan kekristenan kita. Kita lahir baru itu kita baru lahir, belum bisa ngapa-ngapain. Ada proses yang harus kita lalui sampai kita menjadi dewasa. Sampai ujungnya seperti Kristus. Sampai seperti Kristus. Itu ada prosesnya. Nah masalahnya seringkali kita tanpa sadar kita sudah mengalami 20 tahun. Kalau bayi 20 tahun nggak diapa-apain katakanlah nggak belajar apapun. Tetap aja dia jadi gede tuh. Jadi dewasa. Mungkin pikirannya tetap anak-anak. Tidak berkembang, tidak menjadi dewasa. Tapi kekristenan kita bisa cek saudara. Kita 10 tahun jadi orang Kristen 20 tahun. Bertumbuh apa enggak? Belum tentu, belum tentu. Belum tentu. Sayangnya itu, belum tentu. Ya, jadi ini yang akan kita pelajari. Ya, menjadi seperti Kristus. Nah, seperti itu saya bilang, saya akan bukakan banyak sekali ayat. Ya, old life and new life. Nah ini yang pertama saudara. Ayat ini krusial. Saya akan ulang dan ulang dan ulang dan ulang. Kejadian 1 ayat 26. Nah kenapa? Karena begini saudara, kalau saudara mau tahu untuk apa saudara diciptakan, tujuan Tuhan menciptakan engkau dan aku, ini ada di sini. Sama persis tujuan Tuhan menciptakan manusia pertama. Oke, ini materinya banyak, jadi saya ngebut ya saudara. Kejadian 1 ayat 26, ini bahasa Inggris. Kenapa saya pakai bahasa Inggris? Karena bahasa Indonesia tidak persis sama. Saudara silahkan buka dalam versi bahasa Indonesia, versi saudara sendiri. Then God said, let us. Marilah kita, ini yang ngomong, nih, God said. Kita itu plural toh. Marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar. Kalau bahasa Indonesia serupa dan segambar kita. According to our image and according our likeness. Ini Tuhan ngomong sama siapa? God is having a discussion with the Holy Spirit and with the Son. Pada saat dia menciptakan langit, bumi, hewan semuanya, dia nggak perlu diskusi. Tapi pada saat hari terakhir ke-6, dia mau menciptakan manusia, dia kembali masuk dulu, tanda kutip ke dalam studio, lalu dia diskusi. Yuk kita bikin satu ciptaan, perhatikan baik-baik, yang kali ini mirip kita. Bayangkan saudara, bayangkan, perhatikan gini. Kalau Tuhan, God the Father, Allah Bapa bilang menciptakan manusia yang mirip aku, saudara diciptakan serupa dengan Bapa, it's good enough, that's amazing. Kalau saudara diciptakan serupa dengan Yesus, that's great. Saudara diciptakan serupa dengan Holy Spirit, that's great. Tapi ini lebih dari itu. Saudara diciptakan serupa dengan Bapa, Yesus, dan Holy Spirit. Makanya as. That's it. Jadi di dalammu itu ada kemiripan dengan Bapa, di dalammu ada kemiripan dengan Yesus, di dalammu ada kemiripan dengan Roh Kudus. Pernah pikir itu enggak? Ada DNA-nya Holy Spirit di dalam situ. Gitu. Makanya dibilang ini, serupa dan segambar. Untuk apa? Ini dia. Tujuan ini. Lihat. Let them have dominion. Dominion itu apa? Rulership and kingship. Jadi pada saat kalimat ini diciptakan oleh pencipta Allah Bapa, ini ada. There is a kingdom. Kingdom itu king's domain. Kingdom. King's domain. Domainnya raja. God, dia adalah raja. Dia menciptakan manusia mirip. Jangan lupa mirip. Mirip banget. Nanti kalau saudara, kita pada sampai satu seri, saudara akan terkejut seberapa miripnya. Saya kasih tahu saudara seberapa miripnya. Untuk let them have dominion. Menguasai apa? Segala sesuatu. Ciptaan yang lain. Ya, burung di udara, yang di laut, yang di darat, semuanya. Over all the earth and over every creeping things. Dah. Jadi itu ciptaan, itu saudara. Tujuan Tuhan menciptakan saudara untuk ini. Tapi, ada tapinya. Ya, berikutnya ini saudara. Ya, nah ini kurang lebih gini. Kita tahu ada perjanjian lama, perjanjian baru ya. Di Alkitab, saudara buka Alkitab, saudara akan ketemu dua. Mulai dari sini.
lalu dia jatuh, lalu manusia hidup di dalam kejatuhan kurang lebih 4.000 tahun, sampai ada Adam lagi yang datang. Ini dia. Nama Adam itu artinya man, tapi bukan cuma man, tapi mankind. Kemanusiaan, bukan manusia, tapi kemanusiaan dari seluruh manusia. Ya, ini. Adam jatuh, manusia hidup dalam kejatuhan, lalu muncul Adam lagi yang lain. Yang ini namanya Yesus. Oke, ini sampai sekarang. Kita ada di sini, masih ada di sini, belum selesai. Nah, secara cepat. Nah ini saya coba kasih gambar. Lihat, ada dua alam. Satu alam yang terlihat, satu yang tidak terlihat. Seen and unseen realm. Oke, ikuti baik-baik saudara. I have to make sure that you know exactly what it means. Lihat, terlihat dan tidak terlihat. Ya, ini terlihat. Yang tidak terlihat di atas sana. Heavenly realms itu tidak terlihat. Ya, pada mulanya God, King tuh, dia raja tuh. Raja apa? Segala sesuatu, semesta. Ya, maka disebut Kingdom of Heaven. Berarti ada kingnya. Siapa kingnya? Ini dia. Dan kita kalau buka Yohanes 4 ayat 24 kita tahu God is spirit. Spirit tidak terlihat. Oke, nangkap sampai sini ya. Ya. Nah, lalu ada alam yang namanya sin realm. Dia bikin alam yang terlihat. Bumi namanya. Oke, raja dia. Pada saat dia bilang gini, mari kita bikin ciptaan yang mirip sama kita. Karena yang bikin adalah spirit, pada saat dia menciptakan sesuatu yang mirip dengan dia, ciptaan itu spirit juga. Bisa ditangkap? Oke. Saya kasih ilustrasi simpel. Seekor kuda punya anak kuda disebut kuda juga tuh. Jerapah punya anak jerapah disebut jerapah juga, dan seterusnya. Manusia punya anaknya disebut manusia juga tuh. God is spirit, pada saat dia menciptakan manusia ciptaannya spirit juga. Karena dia bilang ini mirip. Jadi saudara adalah roh. But the problem is, lihat, ciptaan yang namanya manusia ini, dia harus diletakkan di alam yang terlihat. Sin realm. Sehingga dia harus diberi kostum fisik supaya bisa dilihat. Tubuh namanya. Body. Tapi itu tidak mengubah fakta bahwa ciptaan ini sama penciptanya. Tadi ingat ya, mirip. Kalau ini roh. You got it? Ya. Ya, meskipun ini rohnya diberi fisik. Oke. Sehingga segala sesuatu yang hidup di alam jasmani, alam terlihat, dia syaratnya harus memiliki tubuh jasmani. Jika ciptaan tersebut tidak memiliki tubuh jasmani, maka dia ilegal berada di sini. Oke? Makanya manusia jika tubuh jasmaninya rusak atau mati, dia harus check out, kembali ke sini. Karena dia akan ilegal ada di sini. Oke? Nah, roh apapun itu juga, roh jahat katakanlah. Kalau saudara jumpa roh jahat, kenapa itu bisa diusir? Karena dia ilegal di sini. Dia tidak punya tubuh. Ingat cerita Adam, dia jatuh ke dalam dosa. Iblis datang, dia harus pinjam tubuh ular. Karena dia tidak punya tubuh. Dia harus pinjam. Jadi engkau adalah roh. Nah ini fakta yang saudara harus ingat. Nah sehingga apapun yang kita hadapi, problem apapun. Seringkali orang tidak tahu bahwa, gini, secara natural manusia hanya tahu begini. Jiwa dan tubuh, betul kan? Kita pergi ke dokter ya, dokter fisik. Wah kalau ini nggak ketemu masalahnya di refer ke dokter jiwa. Tapi kan saudara nggak pernah dengar ada dokter roh tuh. Nggak ada. Nggak ada. This is spiritual. Ilmu pengetahuan manusia nggak sampai sini. Tapi Alkitab nyampe sini. Karena di sini asalmu. Oke? You got it? Ya. Sehingga seringkali problem yang kita alami, it is spiritual. Kenapa? Karena engkau roh. Sehingga apapun yang kau lakukan akan menimbulkan reaksi di alam roh. Itu dulu. Itu harus dipahami dulu sebelum saya lanjut. Gitu. Banyak manusia yang tidak percaya. Kenapa? Karena nggak kelihatan. Otak kita hanya bisa percaya sesuatu yang masuk akal. Tapi bicara ini, this is supernatural karena nggak kelihatan. Oke? Sampai sini jelas ya? Oke. Jadi ini yang perlu dipahami apa? You are spirit.
Makanya kita belajar roh, jiwa, dan tubuh. Mudah-mudahan saudara masih ingat. Roh, jiwa, dan tubuh. Karena identitasmu adalah di dalam roh. Identitasmu adalah di dalam roh. Makanya engkau dikasih Roh Kudus. That's the true identity. Bukan yang di luar. Bukan yang di dalam justru. Ya. Ya. Ini king, makanya ini king juga ciptaannya. Ini roh, ciptaannya roh juga. Maka ini yang di atas ini disebut King of Kings. Kenapa? Karena ini ada berapa kings. King of Kings. You are kings. Ini King of Kings. Kita paling tidak 3 ayat yang berbeda mengatakan bahwa engkau ini imamat yang raja. Engkau itu imam dan raja. Itu ada di 3 ayat yang berbeda di Alkitab. At least perjanjian baru semua. 1 Petrus 2 ayat 9 dan kitab Wahyu 1 ayat 6 dan kitab Wahyu 5 pasal 5 ayat 10. Ya, saya nggak ada waktu untuk buka. Ya, tapi intinya gini, saudara adalah roh yang ditaruh di alam jasmani sehingga kita punya kostum jasmani. Oke, saya harus cepat. Lanjut. Ya. Berikutnya ini saudara. New Covenant. Nah, ya, Alkitab kita tahu ada Old Testament dan New Testament. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Tapi ada yang namanya covenant. Sering dibilang sama covenant dan testament. Tapi sebetulnya tidak 100% sama. Mungkin kita lihat di Alkitab kita hanya jumpa 2 perjanjian ya. Lama dan baru. Tapi yang namanya covenant itu ada beberapa kali Tuhan bikin covenant sama manusia. Ya. Tapi saya nggak masuk ke materi covenant. Nah ini ada yang namanya mentalitas, pola pikir perjanjian yang baru kita harus punya. Kenapa? Karena kita ini ciptaan baru. Kita lahir baru, kita ciptaan baru, kita harus meninggalkan yang lama. Maka mentalitas kita yang harus yang baru. Ya, seperti apa mentalitas yang baru? Lihat, perhatikan baik-baik. Nah ini ayat yang amat sangat terkenal. Yohanes 19 ayat 30. So when Jesus had received the sour wine, he said, "It is finished." And bowing his head, he gave up his spirit. It is finished ya, semua orang tahu. It is finished. Yesus disalib, ya. Sebelum dia menghembuskan nafas, mati, dia teriak ini kan, sudah selesai. It is finished. Bukan akan selesai, sudah. Sehingga mentalitas kita sebagai manusia baru adalah telah selesai. Tangkap, saudara. Telah. Saudara baca Alkitab, semuanya itu past tense oleh perjanjian baru. Telah. Beda dengan saudara buka perjanjian lama. Ya, apa itu mentalitasnya? Nah saudara sering dengar istilah ini toh. Betul? God is able, God can. Tuhan sanggup. Bagus gak? Bagus. Tapi saudara harus move on. Ini 100% benar statement ini. Tapi kalau saudara ciptaan baru, saudara lahir baru, saudara harus move on dari sini ke tahap berikutnya apa itu? Ini. God bukan cuma is able, but God is willing. Suatu saat ada seorang sakit kusta datang kepada Yesus dan dia bertanya, Tuhan, apakah engkau mau menyembuhkan aku? Lalu Yesus menyentuhnya dan berkata, aku mau, jadilah tahir, jadilah sembuh. Orang tersebut tidak yakin apakah Yesus mau apa enggak, tapi dia tahu Yesus bisa. Jadi ini 2 tahapan yang berbeda. Saat di sini kita hanya tahu dia sanggup, tapi kita belum 100% tahu apakah dia mau apa tidak. Beda ya? Nah kalau saudara lahir baru, hidup di dalam perjanjian yang baru, di dalam wadah Roh Kudus ada 1 tahapan lagi. Ini dia. Ya, ini dia. Bukan cuma God is able atau God is willing, tapi God has done it. Kenapa? Nih. Itu dia. Itu yang harus kita pahami. Selesai. The problem is, kita terlatih puluhan tahun untuk percaya sesuatu yang jasmani. Sehingga kalau mata kita nggak lihat, kita belum percaya bahwa itu sudah dilakukan. Gitu. Bisa dilihat dari doa-doa kita kan. Gitu. Saya lanjut ya. Ada banyak fakta. Ini saya bisa sampai sore, tapi saya potong nanti. Lihat, you are new creation. Engkau ciptaan baru. Ayatnya di mana? Saya akan selalu kasih ayat. Supaya saudara tahu kenapa ayat itu penting. Karena begitu saudara tahu sesuatu, tahu ada di Alkitab. Pada saat saudara dalam situasi apapun, dalam kritis, dalam krisis, engkau bisa berkata, it is written. Kalau saudara tahu ayatnya. Look, 2 Korintus 5 ayat 17, tadi udah disinggung ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru.
Lihat ya. Jika ada ciptaan yang baru berarti pernah ada yang lama. Kemana yang lama? Look, yang lama sudah berlalu, bukan akan berlalu. Sesungguhnya yang baru akan datang apa sudah? Sudah. Kenapa? It is finished. Sudah datang. Yang lama sudah berlalu. Jadi ini nggak bisa dua-dua. Nggak bisa, harus salah satu. Kalau kita bilang kita ciptaan baru, yang lama harus hilang. Daging kita senang sama yang lama. Kita 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Kita lahir baru, kita diberikan Holy Spirit, maka roh kita selesai sama persis dengan Yesus. Tapi tidak demikian dengan daging ini, dengan jiwa dan tubuh. Pikiran masih keluyuran, maunya ke yang lama. Betul kan? Makanya kita pasti bisa melakukan sesuatu yang buruk. Meskipun status kita lahir baru. Yang lama belum mati. That's the problem. Kita masih pengen yang lama. Pada saat kita diperhadapkan dengan sesuatu janji Tuhan, kita yes terima, yes Lord, I believe, I receive. Itu baru. Tapi pada saat kita menjalani kehidupan kita, seringkali kita mau pindah lagi balik ke kehidupan yang lama. Karena daging ini terlalu kuat. Itu problem. Tapi saudara harus ingat, ciptaan baru itu berarti yang lama sudah berlalu. Sudah, bukan akan berlalu, sudah. Sudah berlalu ini sudah nggak ada, sudah mati. Ya. You are sons. Anak, ini saya sudah pernah khotbahkan. Dan bukan hamba. Ini sering jadi masalah besar. Ayo kita baca dulu. Galatia 4. Jadi kamu bukan lagi hamba. Perhatikan gini, kalau saudara baca Alkitab perhatikan ini. Bukan lagi. One single word lagi. Berarti dulunya engkau hamba. Tapi tidak lagi. Bukan lagi. Ini penting. Melainkan anak. Rasul Paulus tahu. Jika kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris. Tapi jika. Nah ini terserah kita. Kita sebetulnya menjadi anak. Tapi kalau mentalitas kita lama, kita akan berpikir kita hamba. Saya kasih contoh saudara. Saudara pasti pernah dengar doa seperti ini. Oh Tuhan, hambamu ini yang tidak ada artinya. Hambamu yang tidak bisa apa-apa ini. Kita datang di hadapan Tuhan begitu. Hambamu ini orang berdosa. Kedengarannya sangat rendah hati tuh. Kita pikir Tuhan suka. No. Sorry to say no. Look at you. Engkau bukan lagi hamba. Anak. Bedanya apa? Saya sudah pernah khotbah 1 session. Anak dan hamba. God the Father. Ayah. Father. Melepaskan the Son, Jesus Christ, untuk mati. Sehingga dia menuai sons. Saya ulang. God the Father menyerahkan the Son, the only Son, satu-satunya anak. Untuk supaya dia menuai sons, anak-anak. Dia tidak menyerahkan the only Son untuk menuai servant. Come on. Maka ini harus solid. Harus solid. Karena yang mendapat warisan hanya anak. Hamba nggak dapat. Hamba tidak dapat. Janji Tuhan segitu banyak di Alkitab itu diberikan kepada ahli waris. Jadi kalau mentalitas kita hamba, susah kita dapat yang itu. Oke, so please. Ini harus solid. Nah ini sudah dibahas tadi. You are heirs, ahli waris. Ahli waris. Maksudnya apa sih ahli waris? Coba kita baca dulu. Roma 8:17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ini tadi sudah disebut ya. Maksudnya, nih, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Janji, di Alkitab ada ratusan, ribuan janji. Itu jika kita punya mentalitas yang benar, maka kita menerimanya. Kenapa? Kita berhak. Itu diberikan pada ahli waris. Bukan kepada hamba. Hamba tidak dapat ahli waris. Oke. This is crucial, saudara. The problem gini, sulit bagi saya pribadi untuk menyampaikan kepada saudara betapa pentingnya ini. Nah seringkali, kenapa? Because everything is good. Everything is good itu seringkali bahaya.
Yang membedakan pada saat kita dalam krisis, kita akan mencari Tuhan lebih kencang, betul kan? Doa kita lebih kencang. Pada saat everything is good, kita sering lengah. Kita sering tidak melatih iman kita. Kita sering tidak belajar. Itu. Gitu. Jadi kita berdoa, Roh Kudus yang akan bukakan hati kita supaya tahu. Ini dia. Berhak, garis bawah itu. Berhak. Berhak. Pokoknya ada tertulis di Alkitab, engkau berhak. Karena engkau anak. As simple as that. Ada tertulis, that's for you. Itu. Lagi. You are representative. This is higher call. Seorang anak baru lahir. Dia nggak langsung dewasa tuh. Dia perlu waktu. Jadi dewasa. Sekolah, diajarin ini itu sampai besar menjadi seseorang. Ya. Ada yang namanya representative. Nanti kita akan belajar lebih jauh ini pada saat kita masuk materi the kingdom of God. 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 20. Jadi kami ini adalah utusan Kristus, bahasa Indonesia ya. Bahasa Inggrisnya bagus, ambassador. Ambassador. Kalau kita bicara ambassador itu duta besar, itu selalu berkaitan dengan negara dan negara, betul. Ada duta besar. Duta besar. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan. Lihat, watch this, you are ambassador. Ini the next level. Pada saat kita sudah memahami posisi kita, kita bisa menjadi seperti ini. Tapi tidak semua sayangnya sampai ke sini. Suatu saat kita sampai ke sini, karena sudah tertulis. Ingat ya, sudah tertulis berarti itu menjadi milikmu. What is ambassador? Ambasador, duta besar adalah seseorang yang diletakkan, ditaruh di negara lain, diutus oleh negaranya. Saya tanya, yang milih siapa? Duta besar. Yang pilih kepala negaranya. Apakah itu raja, apakah itu presiden? Dia yang memilih duta besar diletakkan di negara tersebut. Indonesia punya duta besar di Australia, betul kan? 1 orang, stafnya banyak. Duta besar itu adalah seorang yang harus tahu segala sesuatu tentang negaranya. Karena dia mewakili, dia adalah perwakilan. Apapun yang dia katakan akan di backup 100% oleh negaranya. Kalau engkau duta besar, engkau diutus oleh negara yang namanya the kingdom of heaven, yang gak kelihatan. Engkau diutus ke sebuah kingdom yang di sini nih, bumi, ya, dan engkau di backup 100%. Di backup 100%. Makanya Tuhan Yesus berani ngomong suatu saat ke Petrus, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di surga. Maksudnya apa itu? Maksudnya surga setuju denganmu 100%. Saudara tahu Yesus berdiri di hadapan Pontius Pilatus. Pontius Pilatus berani ngomong gini. Ada Yesus ditanya dia nggak jawab apa toh. Dia diam, dia bungkam. Pontius Pilatus berani-beraninya ngomong gini. Tidak tahukah engkau aku punya kuasa untuk menyalibkanmu atau melepaskanmu? Ingat cerita itu? Lalu Yesus bilang apa? Engkau tidak punya kuasa apapun atasku jika itu tidak diberikan dari tempat yang maha tinggi. Pontius Pilatus tahu persis dia punya kuasa. Dia nggak harus angkat telepon kaisar yang jauhnya ribuan kilometer ada di Roma. Posisi dia ada di Yerusalem. Karena dia tahu apapun yang dia buat keputusan akan di backup oleh negaranya. Jadi kalau engkau adalah perwakilan, engkau adalah ambasador, keputusanmu surga akan setuju. Terlalu besarkah itu? Enggak, Alkitab yang bilang. Alkitab yang bilang. But the problem is this, perhatikan. Ambasador, duta besar, seberapapun dia ditempatkan di negara yang baiknya apapun dia tidak akan pernah menjadi warga negara tersebut. Enggak bakal. Kita ditempatkan di bumi, maka kita bilang apa? Kewarganegaraanmu adalah di surga, bukan di bumi. Engkau hanya utusan. Utusan itu mewakili, ya perwakilan. Kenapa sebuah, gini, contohnya gini. Kenapa seseorang butuh wakil, perwakilan? Seseorang mewakili. Karena orang tersebut tidak ada di situ, betul kan? Karena orang itu nggak kelihatan, makanya harus diwakili. Yesus nggak kelihatan, Bapa tidak terlihat, Roh Kudus tidak terlihat, maka dia butuh wakil. Kalau orang mau cari Yesus, yang belum mengenal Yesus, dia akan cari kamu, karena kamu wakil. Dia akan berharap, aku bisa menemukan Yesus di dalammu.
Kitab Zakaria mengatakan, 10 orang dari berbagai bangsa akan memegang satu punca jubah orang Israel dan berkata, aku mau ikut kamu karena aku lihat Tuhan menyertaimu. Kalau mereka cari Yesus, mereka cari kamu. Are you ready? Are you ready? This is the next level. This is the next level. Mereka harus ketemu Yesus di kita. Pada saat kita berposisi representatif, perwakilan. Dan satu lagi, ini yang penting banget. Ya, ini secara cepat aja karena materinya bukan tentang ambasador. Seorang ambasador, duta besar tidak boleh mengeluarkan pendapat pribadi. Nggak boleh. Saudara tidak akan jumpai seorang duta besar, katakanlah duta besar Australia untuk Indonesia, duta besar Amerika untuk Indonesia. Dia diwawancara, dia ngomong, menurut saya pribadi, nggak bisa. Apapun yang keluar dari mulutnya adalah menurut negaranya. Kalau kita berposisi ini, kita nggak bisa mengeluarkan statement pribadi. Segala statement kita adalah harus 100% statement heaven. Harus. Gitu loh. Menurut saya begini, apa menurut pendapatmu tentang perkawinan sesama jenis? Halo. Menurut negara saya, menurut kerajaan surga yang saya wakili begini. Pendapat kita nggak ada urusannya. Nggak ada. That's crucial. Next ya. You are reconciled with God. Lihat ini, reconcile. Berilah dirimu didamaikan. Pertanyaannya kenapa harus didamaikan? Lihat 2 Korintus 5 ayat 18 ini di tengahnya ayat ini. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Didamaikan. Kenapa? Karena pada saat Adam jatuh, maka seluruh, lihat ya, Adam itu man. Pada saat this one single man jatuh, maka the whole mankind, seluruh umat manusia, berada dalam yang namanya seteru, menjadi seteru Allah. Seteru itu berada di pihak yang berseberangan. Kenapa? Karena dia mengikuti, kita tahulah ceritanya, jatuh karena mengikuti saran iblis, betul kan? Ya. Enmity against God, bahasa Inggrisnya seperti itu. Maka Adam yang kedua harus datang untuk mendamaikan seluruh mankind dengan dirinya sendiri. Kenapa harus didamaikan? Rekonsiliasi, reconcile itu bukan cuma dua pihak bertikai didamaikan, bukan cuma itu, lebih dari itu. Dua pihak yang bertikai atau yang berbeda pendapat harus direkonsiliasi, berarti dua pihak ini sekarang setuju akan hal yang sama. Itu maksudnya reconciled. Setuju dengan hal yang sama. Jadi kita tidak bisa berbeda pendapat sama Tuhan. Nggak bisa. Suka nggak suka, Alkitab bilang apa? Engkau harus setuju. Karena engkau diperdamaikan. Pendapatmu harus sama 100% dengan apa yang tertulis di Alkitab. Nggak bisa beda, nggak bisa. Lihat. Dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian. Pelayanan pendamaian, Ministry of Reconciliation. Itu dipercayakan kepadamu. Look, nih, pelayanan apa yang harus kita lakukan? Pelayanan reconciliation, the ministry of reconciliation. Saya jelaskan secara singkat, apa itu ministry of reconciliation? Kita terdiri dari 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Pada saat roh kita diperdamaikan, itu namanya salvation. Pada saat jiwa kita diperdamaikan dengan Tuhan, itu namanya deliverance. Pada saat tubuh kita yang diperdamaikan itu namanya healing. 3 bagian diperdamaikan. Sempurna. Oke? Anggap ya. Next. You are qualified. Nah ini populer. Lihat. Qualified atau layak. Nah ini bahasa Indonesia. Bagus sekali. Kolose 1, 12, 13. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Ini Rasul Paulus ya. Yang akan. Apa bukan? Enggak ada akan ya. Look. Melayakkan kamu. Untuk apa? Mendapat bagian dalam apa yang telah ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Iya, yang merah ini apa? Telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak yang kekasih. Ini penting sekali saudara. You are qualified. Jadi jangan lagi kita berdoa di hadapan Tuhan, bilang gini, Tuhan aku ini tidak layak.
Tuhan, kami ini tidak layak, kami tidak bisa apa-apa, kami ini hamba yang tidak layak. No, that's not you, no. Itu yang lama. Ini loh, ini, it's in your Bible. Yang melayakkan kamu, siapa yang melayakkan? Nih, Bapa yang melayakkan. Lah kalau dia bilang engkau layak, engkau layak. Kalau dia bilang engkau qualified, engkau qualified. Jadi jangan kita ubah status kita. Tuhan, aku ini tidak layak. Dia enggak, kelihatannya memang merendahkan diri. Tapi itu tidak akurat. Tidak akurat. Karena Alkitab bilang engkau layak. Gitu. Ya. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita merendahkan diri. Tuhan, aku ini orang tidak layak. Iblis akan bertepuk tangan. Iblis akan bertepuk tangan. Hanya iblis yang suka statement itu. Bukan Tuhan yang suka. Kenapa? Karena itu tidak akurat dengan firman-Nya. Bapa yang telah melayakkan. Udah, ya udah. It is finished. Nah, ini lanjutannya ini. You have been given all things that pertains life and godliness. 2 Petrus 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu. Telah segala sesuatu. Telah. Kenapa? Because it is finished. Menganugerahkan kita berapa banyak? Segala sesuatu ini apa? Segala means everything. Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa yang mulia dan ajaib. This is so powerful, saudara. Ini kita harus ingat. Harus ingat, bukan cuma ingat. Hafalin, saudara. Karena ini kita bicara identitas. Saya kasih ilustrasi. Saya misalkan gini, saya ketemu Andi. Saya bilang tiba-tiba sama dia, aku perlu Alkitab. I need a Bible. Saya sangat butuh. Dia kasih saya Alkitab. Hari ini dia kasih. Oh ini nih, saya kasih. Nah, udah. Terus besok saya ketemu dia lagi. Saya ngomong hal yang sama. You know what? I really need a Bible. Kira-kira dia komentar apa? Kan kemarin udah aku kasih. Nangkep saudara? Kenapa sih? Itu ilustrasi. Itu ilustrasi. Itu ilustrasi. Lord, I'm not worthy. Aku nggak layak Tuhan. Loh kan aku udah layak kan. Tuhan, aku ini orang berdosa. Aku ini orang berdosa. Itu sampai menepuk-nepuk dada. Kira-kira Tuhan, Bapa di surga komentarnya apa? Darah Yesus sudah menghapus dosamu. Kenapa kamu memposisikan dirimu dan menyatakan dirimu sebagai orang berdosa? Pada saat engkau sudah dijadikan orang benar, kelihatannya rendah hati, tapi tidak, itu tidak akurat. Iblis akan bertepuk tangan. Ya, penting sekali. Jadi hati-hati saudara. You have been given all things that pertains life. Nah, oke tadi udah. Nah ini penting sekali, crucial. You were sinners dulu. But now you are righteous. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan sendiri karena direkonsiliasi oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, jadi ini saudara harus garis bawahi. Dulu you were sinners. Jadi statusmu sekarang bukan lagi yang merah ini, bukan. Tapi yang ini. Hei, ini bukan sombong, bukan. Karena Alkitab yang bilang. Sudah dibenarkan karena iman. Nah problemnya gini, yang ini kita nggak paham. Tuhan, aku baru buat salah. Karena iman. Karena iman. Iman itu bukan apa yang kau lihat. Bukan. But what you believe. Dibenarkan karena iman. Karena iman kita kepada Tuhan. Karena kita percaya kepada Yesus yang mati, yang dulu bilang it is finished. Maka kita percaya, selesai. Maka kita percaya kita sudah benar, dibenarkan. Jadi jangan membuat statement, I am a sinner. Grammatically speaking, that is wrong. I was. Ya, dulu.
Dulu ya, tapi tidak lagi. Dulu orang berdosa. Pada saat it is finished, kan darahnya sudah dicurahkan untuk menghapus dosa. Maka tidak lagi. Itu. Nah, kita harus akurat pemahaman seperti ini. Kita harus akurat. Karena apa? Karena akan ada orang yang menuduh. Yaitu musuh kita akan menuduh. You call yourself a Christian? Come on, are you calling yourself a Christian? You just made a mistake yesterday. Apakah kamu menyebut dirimu orang Kristen? Kamu kemarin baru bohong. Kamu baru berbuat jahat. Itu tuduhan. Itu tidak datang dari Tuhan. No. Bukan dari Holy Spirit. That is from the enemy. That is from the enemy. Ya. I can go on and on and on. Makanya tadi saya bilang ini bisa sampai sore sebetulnya. Ini banyak banget. Christ in you, Kristus di dalammu. Now this is powerful. Nah sayangnya bahasa Indonesianya kurang akurat. Saudara lihat, Kolose 1:27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia. Kenapa disebut rahasia? Karena Paulus bilang begini, itu dulu zaman perjanjian lama. Sehebat-hebatnya orang kudus, sehebat-hebatnya nabi, mereka tidak ada yang tahu. Karena itu dirahasiakan. Apa itu rahasianya? Ini, Kristus. Nah ini bahasa Indonesia saya bilang gini. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Sebetulnya bukan ini. Ini kurang akurat. Christ in you. Bukan di tengah-tengah, tapi di dalam. Bahasa Indonesia saudara akan menjumpai ini. Kristus ada di tengah-tengah. Kurang kuat. Dia di dalam. Kenapa bisa di dalam? Karena Roh Kudusnya di dalam diberikan. Maka Kristus. Apa itu Kristus? Christ. Christ apa itu? The anointed one, yang diurapi. Berarti bukan cuma yang diurapi, tapi urapannya juga di dalam. Jadi nama Kristus itu bukan surname-nya Yesus. Yesus Kristus, family name. Bukan. Karena dia anointed, diurapi. Maka dia disebut Christ, Messiah. Mesias yang diurapi. Jadi engkau juga diurapi. Kenapa? Karena si yang diurapi Yesusnya. Rohnya itu sudah ada di dalammu. Halo, nangkap ya? This is huge. This is so powerful. Kristus ada di dalammu. Dan ini dibilang ini rahasia. Orang-orang di dalam perjanjian lama mereka nggak ada yang tahu. Sebut sehebat apapun itu. Musa kah? Daud kah? Abraham kah? Mereka tidak ada yang tahu. Di perjanjian baru rahasia ini hanya disingkapkan kepada Rasul Paulus bahkan. Seorang yang tidak pernah berjalan dengan Yesus secara fisik. Tapi dia mendapatkan by revelation. Kristus di dalam kamu. Dia bisa bilang, Yesus, Kristus di dalammu. Di dalam, bukan di luar, di dalam. Di dalam. Kristus di dalam. Ini banyak ya, saya harus cut ya. Jadi saya nggak ambil satu-satu. Tapi ini, Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama dengan dia di surga. Bahasa Indonesia. Sebetulnya bukan di surga. Tapi heavenly. Heavenly place itu bukan hanya heaven. Heavenly place tidak hanya heaven. Heaven is one single place. Surga. Tapi heavenly itu adalah realita. Realm. Segala realita, segala realm, segala alam di mana yang bekerja di situ adalah system of the kingdom of heaven. Itu akan disebut heavenly. Jadi sebetulnya bukan surga, tapi surgawi. Dia telah memberikan tempat bersama-sama dengan dia. Lihat, Yesus mati, dia naik ke surga. Alkitab mengatakan, ya, Alkitab mengatakan di Efesus kalau saudara buka pasal 1. Dia katakan gini, dia naik dan duduk di mana? Di sebelah kanan Allah Bapa. Betul? Ya, semua tahu ya? Ya, it's in your Bible, Efesus pasal 1. Dia naik dan duduk di sebelah kanan, bukan di kirinya. Kenapa kanan? Kanan is a position of authority. Kanan sama kiri kalau sudah baca Alkitab itu beda. Penting sekali. Position of authority, Yesus didudukkan di sebelah kanannya Bapa. Watch this. Nah sekarang, kita juga bersama-sama dia. Di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia. Berarti kita di mana? Sama. Di sebelah kanannya juga. Bapak. Loh saya kan masih hidup di bumi.
Ini banyak yang nggak paham. Makanya bukan heaven, tapi heavenly. Meskipun kau masih berjalan secara fisik di bumi, but your spirit is in heavenly place. Posisimu di atas sehingga engkau bisa memerintahkan sesuatu yang ada di alam jasmani. Karena hierarkinya yang natural, yang supernatural, ya, heavenly lebih tinggi daripada hierarki yang di sini. Gitu dia. Maka kita bisa memerintah. Karena kita berada di posisi of authority bersama Yesus. Kenapa kita bisa memerintah? Karena original design adalah dominion. Engkau punya dominion. Kenapa kita bisa memerintah? Karena kita duduk bersama Yesus yang memerintah. Kita duduk bareng dengan dia. Kenapa kita bisa memerintah? Kenapa? Karena Yesusnya, the King is in you. Tadi dibilang, Kolose 1:27. That's powerful. Efesus 1 ayat 3. God has. Bukan will. Tuhan telah memberkatimu dengan how many? All. Spiritual blessings. Kenapa bukan natural blessings? Kenapa berkatnya berkat spiritual? Ini telah ya, ingat telah. What's this? Telah memberkatimu dengan segala berkat rohani. Kenapa berkatnya rohani dikasih? Bukankah kalau berkat jasmani lebih enak? Spiritual blessings. Because, remember, because you are spirit. Makanya berkatnya in the spirit. Now you have the authority in the heavenly realm untuk membawa segala sesuatu yang spiritual nggak kelihatan, including your blessing yang di spiritual realm, sehingga itu termanifestasi di alam nyata. Bisa. Dikasihnya di sini. Now this one powerful. Ya, 1 John 4:17. As Jesus is, so are we in this world. Kalau buka bahasa Indonesia ini rada membingungkan yang ini. As Jesus is, so are we in this world. Seperti Yesus, demikian pula kita. Pertanyaannya, Yesus seperti apa? Yesus di sebelah kanan Bapa. Penuh kemuliaan, duduk. Kenapa duduk bukan berdiri? Because it is finished, selesai. Kalau udah selesai dia duduk. Makanya dia nggak berdiri, dia duduk. Menunjukkan apa? Dia selesai. Makanya duduk. Saudara boleh datang ke restoran-restoran jam sibuk. Mereka, pegawainya, berdiri semua tuh. Kenapa? Karena belum selesai. Tapi saudara datang kelewat jam 5, mereka mungkin udah duduk-duduk. Mungkin sambil makan, karena selesai. Pada saat it is finished, makanya dia naik, terus duduk, bukan berdiri. Bukan sembarang tempat, di sebelah kanan. Ya, as Jesus is, so are we. Demikian pula kita in this world. Di sini. Bukan nanti. This is present tense. Present tense. Bukan in the future. No. Pada saat kita menerima, rohnya diberikan pada kita, ya udah seperti itu. Gitu. Kemiripan. Ya, saya ulang ya. Saya cepat, sorry. Galatia 20, guys, 2:20. Namun aku hidup. Nah, ini terkenal sekali. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dia tahu persis, Rasul Paulus. Dia tahu Kristus di dalamku. Maka dia bisa bilang, Christ in you. Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging. Dia tahu dia masih di dalam daging. Adalah hidup oleh iman. Bukan apa yang dilihat. Yang dilihat mungkin tidak seperti yang diharapkan. Tapi by faith di dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Lihat ini tadi saya udah kasih tahu saudara ya. Desain awal, this is the original design. Ya, kita diciptakan mirip banget. Segambar dan serupa. Dan diberi kuasa. Pada saat manusia jatuh, seluruh kemanusiaan jatuh. Apa yang terjadi? Saat manusia jatuh, ini hilang. Gambar itu hilang, saudara. Rupa hilang juga. Ini hilang juga. Manusia jatuh, Adam jatuh, seluruh kemanusiaan, ya, karena mankind, itu kehilangan ini hilang langsung. Ininya juga hilang, ininya juga hilang. Berarti ininya juga hilang. Makanya Yesus datang berjalan di atas bumi, dia bilang apa? Kalimat pertama Yesus,
kalimat pertama Yesus sebelum dia mulai ministry, dia ngomong gini. Bertobatlah sebab nih, kingdom of God is here. Bukan cuma near, is here. Kenapa? Because the king is here. That's powerful. Jadi yang dilakukan Yesus itu mengembalikan yang hilang. Ini hilang, ini hilang, ini hilang. Dibalikin semua. Caranya gimana? Caranya adalah kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang dinamakan lahir baru. Jadi jika saat ini saudara dimanapun saudara berposisi, sekarang saudara lahir baru, berarti watch this. Saudara punya ini, dan punya ini. Harusnya. Tinggal kita sadar apa enggak? Kita percaya apa enggak? Awareness is very important. God's conscious, righteous conscious. Kita ingat apa enggak? Kita sekarang ingat, kita di dalam ibadah kita ingat. Tapi keluar dari sini, ntar sore aja, gak usah sampai besok. Masih ingat enggak faktanya bahwa engkau sudah punya ini lagi, punya ini lagi. Karena kalau enggak, ada pihak yang lain yang akan mengambil keuntungan. Siapa itu? Musuh kita, iblis. Worship team boleh kembali. Ya, dia akan selalu memberitahu saudara informasi palsu. Dia akan bilang sama kita, engkau tidak layak. Dia akan bilang, engkau tidak sama dengan Yesus. Engkau kehilangan ini, engkau tidak serupa. Dia akan bilang, engkau tidak punya kuasa. Padahal apa? Yang hilang ini udah dibalikin, sudah dikembalikan. It is finished. Apa yang finish? Sekarang saudara tahu apa yang finish.